lama besoknya wartawan ke rumah gua. Ke rumah lu. Berarti udah Karena tahu kayak nyokap gua yang ke ngumpulin massa gitu. Iya. Dan lu yang ngebakar. Iya. 2 orang dong tersangka di sana. Iya, tapi kan gue emang bukan mau bakar, niatnya ngelempar, kena lampu. Iya, itu kan omongan lu nanti ke wartawannya. Iya. Tapi gue nggak dikasih ngomong sama nyokap gue. Oke. Nyokap gue juga, nyokap gue sayang sama gue, Rin. Benar. Walaupun gue tolol, tapi sayang. Iya. Dilindungin, kita sekeluarga masuk lampu pos. Beritanya apa waktu itu? Beritanya apa? Itu warga ngamuk gara-gara ada warung remang-remang gitu. Kita tuh dari tadi ada orang buka pintu yang belakang tadi tuh. Iya, ada pintu. Ada itu pintunya udah kebuka. Ada orang begini nih. Pegawai kecamatan kita langsung. Kita berdua lah standar tahu ya. Saking kita tuh lupa kalau itu di belakang kecamatan, ini udah heboh begini nih. Halo juga yang selamat datang kembali di Zoo Talk. Kali ini bersama Rio Dumatubun in the Zoo. Emang harus gini? Gitu harus gitu. Iya harus. Tuh, kalau gua kayak gini kayak penari tari. Mantap dah. Iya. Ini kembang hidup nggak sih? Palsu. Dunia ini hanya sementara, Bang. Iya. Nggak perlu yang asli-asli. Bener, Iya. bener, Tapi konten ini abadi. Mantap. Ya Mario, apa kabar nih Mario deh? Basi banget pertanyaannya, apa kabar anjing lah. Kan biasanya kayak gitu dulu. Iya. Walaupun dari tadi episode sebelumnya lu nonton di sana kan? Iya. Itu kan basic pertanyaan, nanya kabar dulu. Agung. Enggak. Itu episode sebelumnya. Episode sebelumnya. Emosi gue masih ke bawah Agung nih. Brengsek sama Agung nih. Emosi gue masih ke bawah emosi gue. Ini orang yang baru nonton lu. Ya udah nonton aja sebelumnya ya. Ya iya, biar orang penasaran. Anjing lu Agung. Tapi Agung masih nonton di sini. Nanyain, "Boas suruh pulang, Bang." Udah ditungguin. Sehat-sehat Alhamdulillah dijawab juga ternyata. Iya. Kemarin kita udah ketemu soalnya Iya, ya. Rin. Iya, ini Udah sering ngobrol. banget deh gue ketemu Mario akhir-akhir ini deh. Iya. Ini boleh ini nggak sih? Boleh. Langsung ngerasa cupu ya gue ya. Langsung gede-gede gini nih. Ini banget aja. Langsung rasanya langsung cupu ya. Masalah deh. Sumpah, gue yang kayak gini-gini gimana sih ngisepnya? Katanya harus gitu harus gini. Enggak, biasa aja. Biasa, coba Iya. tes lu. Biasa aja nih. Coba Iya, tes iya. gimana? Biasa aja gua. Emang bisa ambil ngobrol gitu bisa? Kalau yang Kan kayak orang gitu. biasanya kalau nge-vape yang sambil ngobrol kayak gitu. Misalnya lu coba tanya gua. Besok jadwal lu kemana nih? Gua ke itu gua. Nggak bisa Susah kan makanya iya. kan? Tapi ada orang yang kalau misalnya mungkin yang udah jago-jago ya. Gitu. Besok kemana? Gue sih kalau gini biasa aja. Ada ya? Enak dia. Kalau gue tuh masih nahan-nahan di sini nih gue. Ini Iya. coba. Ya. Mario abis ini mau kemana? Lu pernah main GTA enggak? GTA yang dikasih asap gitu ya. Lu apa yang mundur jauh tuh? Kayak gitu. Susah anjir ternyata. Susahin. Iya makanya Susah. orang-orang yang bisa ngobrol sambil nge-vape atau nge-pod gitu Jatuhnya skill ya. skill. Kita coba. Coba ya. Sebenarnya sih gitu gua tuh. Lu juga pernah gitu, Bang. Tapi gua bisa ngetrik pakai ini. Ngetrik tuh apa tuh? Skill gitu. Gua bisa ngeluarin kapal. Hah? Enggak percaya. Anjir. Dia enggak percaya ini. Apa gimana? Ini. Tuh. Ya, kapal ya. Kapal. Semua ya Bisa kan? Bini gua juga bisa kayak gitu lah ya kan. Gua nggak harus bilang semua orang pasti bisa juga. Gua bisa. Gua sama Mario kalau udah ketemu bercandanya kayak gini, kadang nggak jelas, orang bingung ngapain sih lu. Terlalu kartun.
Terus itu mau ngobrol apa sih nih, Rin? Iya, kita ngobrol pengalaman yang wild experience, pengalaman yang liar Bang Rio. Karena kan Bang Rio dari dulu tuh orangnya liar banget nih yang gue tahu nih. Kerja sebagai satpam. Liar loh itu loh. Ini sapam liar kayak gimana anjir? Masuk aja. Harus gimana sapam liar bingung sapam liar. Sapam baik. Masuk gitu. Sapam. Masa gitu aja sapam liar aja. Tadi sempat cerita juga Mario ini salah satu pengalaman dia yang liar itu pernah kebakar warung Jablay. Oh iya, pernah gue, Rin. Bakal warung Jablay gue, SMA tuh. Pertama dia beneran Jablay kah? Yang kedua Jablay buka warung gitu. Warung apa? Iya dong. Gua pertama kali dia bilang membakar warung Jablay. Ada Jablay, buka warung gitu. Dagang apa ya dia? Enggak, kedoknya itu. Oh, Kedoknya jualan makanan. Makanan apa? Snack gitu. Iya, ya makanan gitu kayak Indomie gitu-gitu. Tapi kalau sepidi jual Tapi dibumbuin biasanya. Mau pakai bawang goreng nggak? Kalau ada yang gitu kan, mau Indomie apa Mbak? Mas rebus, iya bikinin. Kalau kurang saus ada gitu. Rasa gitu aja. Ya gua nggak tahu makanya gua tanya sama. Tapi bener kayak warung-warung gitulah. Warkop lah ya. Ya ada minuman gitu semi permanen gitu. Perkaranya tuh sebetulnya jadi gua jelasin dulu, gua tuh tinggal di dalam komplek Auri. Auri apa tuh, Bang? Angkatan udara. Jadi, Oh ya. Kayak gua kan angkatan udara gitu. Dari kecil tinggal di situ. Terus ada orang yang tinggal di situ. Dia buka gituan tuh warung gitu. Gua minum dulu ya kan. Iya silakan. Udah tua anjir. Iya. Udah mulai sesek ngomong panjang-panjang. Iya Bang Rio kelihatannya muda banget tapi umurnya udah tua banget ya Bang ya. Enggak tua banget sih, tua aja nih. Iya maaf ya. Ya tua aja gitu. Tua banget mah Pangeran Diponegoro. Enggak, Sudirman udah tua nggak banget. ada, udah nggak ada. Itu. Iya, gua mah tua aja. Ngomong bentar udah ngap-ngapan. Ntar isi lagi masih ada. Iya. Jadi di dalam komplek Auri gitu. Jadi kan kakek gue tinggal di komplek Auri gitu. Terus udah beberapa anak muda itu ngomong kayaknya ini nggak bener dah gitu. Warungnya gitu-gitu nggak bener gitu. Gua makan mie ada jembut. Aneh Masa banget. makan mie sausnya dari tetes gitu kan, nggak mungkin. Nah, pokoknya omongan itu isu yang beredar kayak gitulah. Cuman belum ada yang membuktikan gitu kayak ini bener nggak nih warung ini Jablay isinya gitu. Berarti udah ada ini dong pikiran kalau nggak benernya karena ini Jablay gitu. Ya isu-isunya karena salah satu temen seangkatan gue tuh kakak perempuannya memang di situ juga kerjanya gitu. Di warung itu. Iya. Jadi ya ada selentingan gitu, sih itu ini dipakai sama dia gitu-gitulah, namanya anak muda kan. Semangat pengen tahunya kan tinggi banget ya Rin ya, tentang dunia seks tuh semangat pengen tahunya tinggi lah ya kan. Sampai satu saat kira bulan puasa. Jadi gue ada teman-teman adik gue, termasuk adik gue gitu. Ngintipin lah Di warung itu. di warung malam-malam tuh ngintipin gitu. Benar ternyata apa yang dilihat gitu ya, kayak nari-nari cipokan gitu-gitulah sama orang-orang yang Rame dong berarti. rame cuman Sorry, gua coba ngebayangin warungnya dulu. Di otak gua warungnya itu kebuka gitu kayak warkop mie yang pakai pintu geser gitu bukan? enggak gini ya, ini warung mana depan rumah. Nah, di sekeliling rumahnya itu juga kayak tempat makannya gitu Rin, sampai ke pojok-pojok belakang rumah gitu. Ngintip lah adik gue gitu-gitu. Ketahuan sama pengunjung-pengunjungnya gitu, salah satunya oknum lah, pokoknya oknum dari aparat lah gitu. Kita nggak perlu sebut siapa gitu. Ditodong katanya pakai senjata. Ini pengakuan adik gua nih. Iya. Todong pakai senjata. Jadi Senjata mereka dia. Jadi itu kan ada 4-5 orang lah teman-teman adik gua gitu. Tiba-tiba bunyi petasan, dar satu teman adik gua tuh, tolong aku ketembak. Gitu kan. Itu demi Allah ini gua enggak ngarang-ngarang ya. Soalnya kayak stand up padahal enggak ini, sumpah demi Allah gua enggak ngarang-ngarang, ini cerita realnya kayak gini. Iya gitu. Namanya si Ridwan, aku ketembak, tolongin aku. Padahal itu petasan bunyi. Kan bulan puasa itu ya. Petasan bunyi karena dia panik ditodong, tiba-tiba bunyi petasan kayak berasa ditembak.
Aku kena ketembak gitu-gitu. Kayak Itu tuh kayak digeret-geret gitu sama teman-teman adik gua gitu. Mereka pulang paling si Ridwan tuh gini-gini, nggak apa-apa aku ya ternyata. Emang bunyi petasan, goblok aja tuh orang. Jadi sampai di rumah kan emang tempat gua tuh tempat ngumpulnya anak-anak lah, base camp lah gitu lah. Sama teman-teman adik gua, temen gua gitu. Terus cerita, tadinya pada nggak berani cerita nih sama abang-abangannya, cerita lah akhirnya. Cerita ini kedengeran sama nyokap gua. Nyokap gua ngerasa anak tentara, kan gua anak kolong ya. Ribut di rumah nyokap gua. Siapa yang nodong-nodong lu? Ini wilayah kita nih, orang tua kita nih semua gini tentara, emang gak ada yang tahu mereka apa gimana gitu. Iya tapi enggak, udah diem sini aja. Bokap gua ngalangin, udah nggak usah. Udah lu diem kata. Bokap gua juga takut, sama kayak gua sekarang takut istri lah. Iya. Gua kan di atas gini sampai rumah gitu dah pokoknya. Di luar doang gua cowok, sampai rumah iya mah ya gitu lah. Sangarnya di luar doang Iya, berarti sampai ya. rumah tolol lah. Ya, persis kayak bokap gua lah gitu lah. Pantesan sering keluar sekarang ya. Ya, kan enak gak ketemu istri ya. Udah tuh nyokap gua ngambil sepeda lah gitu. Tiba-tiba keliling tuh nyokap gua tuh, keliling-keliling satu kampung gitu. Itu udah hari berikutnya, jadi keliling-keliling kampung gitu. Tiba-tiba maghrib Ngapain keliling kampung? ngomong ke ibu-ibu yang anak-anak kolong semua, jadi perempuan semua yang dikerain bukan laki-lakinya. Bawa sepeda gitu. Jadi Ada warung jablay. Ada warung jablay. lalu kartun Rin kayak gitu Rin. Ya lu kartun itu. Dia bawa sepeda keliling ngomong ke orang, ada warung jablay. Anak kita ditodong Gue bayangin nyokap gue nggak segitunya dah kayaknya gitu maksudnya. Iya, maksudnya berhenti, urung ada anak kita ditodong di sini. Jadi nyokap gue tuh kan ketua ibu-ibu PKK. Oh, jadi oke. ngerasa punya power. Bener, ngumpulin semuanya. Iya, namanya di kampung udah ketua kan ya. Iya, Di iya. kampung kan ya ketua ibu-ibu PKK. Nyamperin tuh keluarga anak-anak kolong yang cewek semua itu. Abis maghrib itu di depan warung Jablay itu ibu-ibu ada kali ratusan orang. Ratusan orang ibu-ibu. Ngepung tuh gedung. Iya. Gedung warung jablay. Iya keluar lu, ini makanya marah-marah, kok berani-berani nodong anak kita gini-gini gitu-gitu. Terus nggak lama anak mudanya yang ngerasa, wah kayaknya tameng kita ibu-ibu nih, supportnya jelas nih kan. Support sistemnya, gue masih SMA, udah tuh. Mulai dari jalanan nih, makin banyak makin deket kan, keluarnya makin deket. Pas banget di warungnya. Warungnya digoyak-goyak gitu. Dikoyak-koyak nih karena semi permanen rubuh. Gua lah orang pertama yang ngelempar batu. Jadi ngelempar batu gitu. Tembus ke kaca etalase. Kena lampu yang tau gak sih lampu semprong zaman dulu. Iya, yang pakai minyak. Pecat dan bakar. Semua tepuk tangan kayak gol cantik Liverpool. Anjing Liverpool. Bangun diri gitu satu kamu teriak, "Wore, gila." Kebakar abis Rin. Anjing banget tuh. Itu rame, enggak lama tentara datang apa, polisi datang bla bla bla. Sidang di rumahnya. Nah, ini masih isu kan? Belum ada bukti yang apanya? Jablay ini. Ya buktinya ya omongan si anak-anak kecil ini. Iya, si ibu-ibu tadi ngumpul ini udah langsung percaya aja iya, kan. karena ngerasa anak-anaknya mau dianiaya sama oknum aparat gitu. Udah kebakar bla bla di sidang tuh. Wah, akhirnya yang nyidang itu nyokap gue baru salah satu pelanggan yang ada di situ. Nyokap gue makin berapi-api kan ya. Oh anjing ini pada gitu. Kayak gue lah nyokap gue ngomongnya kenceng gitu kan. Udah bla bla lah. Sampai akhirnya kayak udah selesai itu semua. Kayaknya itu entah mentah atau gimana sidangnya karena posisi gue masih SMA kan. Kayak mentah gitu keluar gitu. Nggak lama besoknya wartawan ke rumah gua. Ke rumah lu? Berarti udah karena tahu kayak nyokap gua yang ke ngumpulin massa gitu. Iya. Dan lu yang ngebakar. Iya. 2 orang dong tersangka di sana. Iya, tapi kan gua emang bukan ngebakar, niatnya ngelempar kena lampu. Iya, itu kan omongan lu nanti ke wartawannya. Tapi gua nggak dikasih ngomong sama nyokap gua. Oke. Nyokap gua juga kan nyokap gua sayang sama gua, Rin. Benar. Walaupun gua tolol. Tapi sayang. Dilindungin. Kita sekeluarga masuk lampu pos. Beritanya apa waktu itu? Beritanya apa? Itu warga ngamuk karena ada warung remang-remang gitu. Ibu Eni sebagai ketua pelaksana, anjing apa nih? Ketua pelaksana aneh bener. Tapi itu perang dingin akhirnya.
Berlanjut tuh perang dinginnya sama satu orang sama aja. si yang pemilik warung itu. Dia apa dong kayak gua nggak jablay, gua warung biasa aja. Enggak, memang udah akhirnya tahu lah masyarakat tuh beneran situ itu beneran jablay karena si ceweknya mengakui yang kakak ya tertekan Rin. Iya bu saya jablay gitu. Gimana maksudnya? Kayak gini, saya pernah dientot orang itu gitu. Kayak gitu. Iya kan akhirnya dia mengaku kan. Iya mengaku. Iya Kurang dia lebih kayak gua gitu. mengaku kayak gitu. Iya saya jablay. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi nggak kayak gitu juga mungkin ya. Iya. Masa ada orang dia lo yang ngetok saya tuh lo gitu. Kayak gitu ya kan gitu. Pokoknya nah perang dingin tuh, jadi kan namanya orang-orang itu kan orang punya kuasa kan, yang bisa buka warung kayak gitu kan. Iya. Ya itu dia peliharaan nyokap gua abis diracunin pada mati. Ayam, bebek, apa gitu perang dingin sampai kayak gitu. Ih, sampai segitunya. Iya, sampai itu tuh akhirnya dia kayak dihakimi warga sekitar lah ya. Itu sekarang rumahnya udah gua kemarin pulang tuh udah rumahnya tinggal bangunan kacanya udah pada pecah apa bla bla gitu udah nggak ditempatin dia Udah nggak di sana lagi dia udah nggak berarti di sana ya. lagi. Warungnya masih. Oh ya udah hancurin, udah hancur bener-bener hancur, udah alang-alang udah tinggi di depan rumahnya gitu. Dipindahin kali bang, kayak lu jablay di sini banyak yang gak suka gitu. Sebetulnya nih ya, kalau aduh ini gue nggak pernah cerita ini yang sebenarnya ya, Iya. ada cerita di balik itu adalah si yang punya itu adalah langganan bengkel bokap gua. Jadi bokap gua punya bengkel motor tua gitu kan. Nah ini tuh termasuk langganannya dan anaknya dia itu teman sekolah gua juga. Adenya tuh anak ya teman adek gua gitu, paham gak sih? Iya masih deket dong Ya jatuhnya. deket, Iya. karena selisih 4-5 rumah lah gitu. Deket, kita teman main. Dan yang nggak pernah gue cerita, gue tuh pernah ngintip ibunya mandi. Emang sebajingan itu gue Rin ya. Ya gimana, anak muda Rin ya kan ya. Ya gimana dong. Ya kan? Agak. Iya, emang sedakal itulah gue pokoknya. SMA itu. Hah? SMA. Dari SMP nih. Udah ngintipin mandi. Udah tahu lah posisi yang pas buat ngintipin jam berapa dia mandi. Iya, gue gitu. termasuk sering main ke rumahnya gitu. Buat ngintip doang. Iya betul. Anjing deh. SMA kayaknya lu brutal banget yang kayak gitu bang. Nakal banget gua. Ya dibilang nakal banget ya masih standar lah hitungannya. Tergantung standar kan kayak di sini. Iya dong, kalau di sini standar belum tentu di sana standarnya kayak gitu juga gitu. Tapi kayak standar teman-teman gua gitu dah. Oke, ini dia nih. Brengsek banget ya. Iyalah, SMA brutal, nakalnya kayak gimana? Standar orang beda-beda bang. Nah, Iya. nah, Gua nyuri uang kas aja, bagi gua, gua nakal nih. Bagi lu mungkin biasa aja gitu. Iya. Anjing. Oke, wah ceritanya Bang Rio emang agak-agak gelap ya. Berantem sampai rame banget. Nah, itu juga berkaitan dengan emosi, guys. Namanya emosi itu gue kadang-kadang suka dengar bahwa kesabaran orang itu ada batasnya. Sebenarnya nama kesabaran ya nggak ada batasnya. Kalau lo ada batas ya artinya ya emosi itu adalah batasnya. Jadi kalau misalnya lo emosi adalah hal yang sangat wajar untuk manusia. Tapi yang paling penting adalah bisa dikendalikan. Jangan sampai bertindak anarkis, bertindak ngawur yang ujung-ujungnya yang rugi kita sendiri. Nah, daripada lo mesti ribet-ribet, mesti emosi, lebih baik nge-puff ini aja nih. Ini liquid asik banget rasanya, Sesame Raisin Bagels. Mirip donat tapi bukan donat dan juga rasanya di sini unik karena ada sensasi berminyak-berminyaknya. Nah, penasaran kan? Sebelum kita bahas ini nanti di channel gua aja bahasnya. Kita lanjut lagi video, guys. Gue tadi ngobrol sama Rido kan. Bang ceritanya mata lo gue belum ceritain aja. Udah di sini udah direkam masa nggak cerita ya kan anjing. Tertekan gue jadi anjing. Naik ini bang, naik. Emang dari sini bintang tamunya ceritain hal-hal yang nggak pernah diceritain di tempat lain gitu. Aduh. Karena di sini keamanannya tidak terjamin. Goblok. Lagi mikir nih, gua nyambung nggak ya? Bahaya cerita ngaco gue ini. Ngaco gue sekolah ngaco gue. Apa ban tawuran gitu. Ya itu berantem standar cowok lah ya. Nah, ini kan biasa nih bagi orang lain kayak berantem gua itu udah hebat banget tuh. Iya. Ini biasa deh. Gue pernah cipokan di belakang kecamatan. Di kantor kecamatan. Cipokan terus diusir sama pegawai kecamatan. Anjing lah Rin lah, tai lah gue sama Rido jangan cerita itu, gue malu bangsat.
kan. Iya, gua gak masalah istri gua nonton deh. Orang yang itu yang nonton gimana ya kan ya? Aduh, goblok banget dah. Ya jadi ingat lagi dia gitu. Oh, bibir gua mantap juga nih. Tapi mengstol itu gua. Jadi sekolah gua tuh di belakang kantor kecamatan gitu. Iya. Jadi ya namanya sekolah di daerah kan ya. Tempat pacarannya ya udah Seadanya aja. seketemunya kita nggak dilihat orang. Ya kan ya kan. Yang ya. tempat yang paling sering gitu di belakang kantor kecamatan. Kayaknya gue doang deh kalau di situ deh. Kayaknya yang lain-lain tuh masih ruang kelas Iya. atau di mana gitu kan. Gue nggak tahu ya, gue pikiran gue, lu SMA ngalamin ya kan, yang kalau pegangan tangan kayak kesetrum gitu ya kan ya. Enggak ini apa kayak ih. Ya pegangan tangan aja ngaceng lah gitu lah ibaratnya kan. Ya, iya kan ya? Iya, Anjing dan bohong semua bangsat. Lu juga semua kayak gitu bangsat ya. Dia sih kayak mau. Enggak semua orang kayak lu gitu kan. Tapi semua orang pengen kan? Iya. Ya udah lah. Gitu maksudnya. Iya, Bang. Yang pegangan gitu kayak gue SMA turin Lu kayak bawa ke belakang ini kantor kecamatan. ya kayaknya ceritanya sih lagi marahan gitu, tahu nggak sih? Iya. Anjing lah itu, anjing. Ya enggak apa-apa. Gua sempat mikir itu kayaknya satu-satunya tempat yang cuma lu berdua yang didatangin ya, maksudnya. Datang ke sana cuma lu berdua. Kayaknya ya. Yang lain siswa lain nggak pernah ke sana. Mungkin sisanya Kepikiran. nanti akan terinspirasi mungkin. Gue nggak tahu ya. Kan zaman dulu juga nggak ada HP. Nggak ada. Masih Iya. telepon koin. Iya, buat ngubungin dia kayak kita ketemu di belakang kantor kecamatan ya. Nggak. Kan katanya satu sekolah. Oh, jadi dari Pulang kelas sekolah nih, Rin. pulang sekolah. Pulang sekolah. Berantem. Pulang sekolah dari berangkat sekolah tuh kan biasanya kan sekolah itu angkotnya berhenti di depan, terus masuknya tuh agak kira-kira 200 meter baru sekolahan gitu. Ya. Jadi ada gang gitu. Dari jalan janjian ketemu angkot nyampe, jalan tuh udah resek lah gitu, udah malu rumah gua gini gitu-gitulah ya bilang. Marah nih ceritanya. Marahan ya udahlah gua. Terus gua nggak bisa dong, kan udah mau masuk gerbang sekolah kan. Iya. Ntar pulang lah kali baikan lah gitu ya gitu kan. Ya. Iya. Gue juga tanpa merencanakan cipokan di belakang kecamatan tuh nggak ada di kepala gue, nggak ada. Iya. Jangan lu berpikir gue berencana itu enggak. Iya, lurus aja nih. Lurus aja nih. Mau baikan aja nih. Iya, mau baikan gitu. Pulang. Masih pulang-pulang udah sepi tuh. Heeh. Karena gue masih, lu kenapa? Cewek tahu sendiri lah, muter-muter ngomongnya kan. Pada intinya mah ya udah cuman itu doang. Tapi kan cewek muter dulu tuh, kayak keliling Iya, komplek tuh baru muter dulu. omongannya yang itu. Heeh. Sampai akhirnya udah sepi semua. Jadi kita tuh nongkrong nih kecamatan, di belakangnya duduk. Jadi kayak ada kayak ini loh, ini apa? Lantai kecamatan terus kayak bawahnya gini lah gitu, tau gak sih? Jadi kayak tahu, box tahu. gitu. Hmm. Nah, lantai ngobrol bentar udah gitu. Terus gue pegang tangannya gitu kan, maafin gue ya gini-gini. Udah mulai luluh tuh ya kan, anjing lah itu. Ya enggak apa-apa, Bang. Ini masalah orang tua nih, Mak. Iya. Gue pegang tangannya, terus dia udah mulai luluh, terus dia berdiri gitu. Oh, enggak Jadi, mau kayak udahlah. udah ya masih gitu, tapi udah mulai lulu gitu. Jadi dia nyender gitu di tembok. Ini tembok kecamatan ya. Iya. Jadi persis di belakang tembok kecamatan, sini pintu nih. Iya, Ini oke. pintu. Nutup. Pintunya nutup. Iya. Ya. Masa posisinya lu ke mepet ke belakang itu udah Ya, sempit lah ya. Jadi ceweknya ngadep tembok, ini pintu belakang kecamatan, gue di depannya sini. Iya, ya. iya. Belum ngapain gua gini. Terus kepegang lah tuh tangan gua di pipi kanannya set gitu kan. Heeh. Terus kok Kepegang di pipi kanan tuh nggak kepegang, emang lu mau ngerangkul. Kepegang kayak tangan lu. Ya, kepegang nih gitu. Tinggi, kepegang itu kayak tangannya kepegang apa? Masih lingkup bawah. Tai lah, Pipi Rita. nggak mungkin ya kepegang. udah emang gua niat pegang. Ya udah sini ya Allah. Kepegang pipinya kayak gimana? Iya, Kepegang udah. pipi lu. Gue emang niat megang. Nah, itu. Untuk menangin maksud gua. Iya, minta maaf gini kan. Maaf ya. Gue untuk nenangin, gue pegang pipinya set gini kan. Kan terus rambutnya disikap gitu. Apa sih cerita aja Mario? Ya rambutnya kan disikap gitu kan. Ya diginiin udah gue pegang gitu terus udah jangan marah-marah gitu. Nah, nggak tahu kenapa ada kayak reaksi alam sih gue bilangnya ya kan. Ketika dipegang gini, lo tau gak sih kalau cowok tuh punya perasaan kayak cewek ini nyaman kayaknya dipegang ketika dia gitu iya. kan. Ya Allah, Rindu itu anjing lah. Udah tua gue cerita gini kan, tai banget dah Rindu itu anjing. Rindu bangsat dia emang nih. Itu aja bang. Anjing lu, malu gua. Dia yang gini-gini tuh yang kayak, Nyaman nih. Nyaman Iya, kayak kayaknya. kucing dikasih whiskas gitu. dia nyaman tuh Rin ya kan.
Terus kayak ada orang hati gue tuh kayaknya kok lu kayak ngeliat matanya dia tuh, wah kayaknya di kepala gue tuh bisa nih. Ya zaman sekolah Rin, ya kan. Iya. Adrenalin tinggi banget itu. Iya, maksudnya masalah kita udah selesai nih. Lu iya. udah nyaman nih sama gua nih. Mumpung di belakang kantor kecamatan. Adrenalin tinggi. Gua sekalian bikin KTP enggak lu? Iya. Antara di otak gua tuh berkecamuk. Maju enggak gitu berkecamuk, tapi tangan gua enggak dilepas-lepas nih gitu kayak. Wah, ayo kumpulan keberanianmu kayak gitu ya. Dan makin deket tuh gue Rin. Harusnya kan kalau dia makin deket cewek, kalau yang nggak mau kan kayak Menghindar. ngapain sih lu gitu. Sampai akhirnya hidungnya ketemu Rin, hidung ketemu hidung. Malu gue Rin, anjing deh Rin. Hidung ketemu hidung gitu. Ya. Kayak gue ngerasain napas dia napas kenceng nih cewek, tau gak sih lo ya kan, yang sebetulnya dia mau tapi nggak usah ngomong mulutnya gitu. Iya. Kayak kita udah paham gitu. Terus ya udah gue tempelin bibir gue, anjing. Aduh Tuhan ya Allah. Jadi gue tempelin lah bibir gue. Dia juga nempelin. Ya enggak, pas gue tempelin bibir gue, ya udah terus gue cabut lagi awalnya kan. Ada rasa takut itu masih ada anjing. Gue gak boleh takut. Lu kayak gini nih. Lu bayangin gak bang? Oke. Aduh Tuhan ya Allah. Iya jadi gue tempelin kan. Terus ada marah gitu kayak di kepala gue tuh kayak gitu. Jadi gue sekedar nempel terus gue tarik lagi gitu. Pas tarik lagi tangan dia itu manggil. Wah udah tuh terjadilah Rin ya kan begini udah narik nih. Iya. Tangannya narik gini lagi kan. Oh ditahan lagi, ditarik lagi. Ya. Wah langsung deh tuh. Babung gitu kayak gitu. Iya. Yang lidah gue nongol di mata gitu. Masuk lagi nongol. Gitu ya. Ya. Itu ciuman pertama gua. Gua cium lagi, maksudnya lagi ya udah ciuman ya udah. Lu tahu gak sih ketika kita ciuman yang heboh gitu kan kayak lupa kita kalau kita lagi di belakang kecamatan. Tau gak sih anjing ya? Kayak kita lupa gitu kayak di belakang kecamatan. Nggak, yang bikin gua panik adalah kita tuh dari tadi ada orang buka pintu yang belakang tadi tuh. Iya ada pintu. Ada itu pintunya udah kebuka. Ada orang begini nih. Pegawai kecamatan kita kita berdua lah standar tahu ya. Saking kita tuh lupa kalau itu di belakang kecamatan aja udah heboh begini nih. Ada petugas berarti. Iya, kita sampai dia tuh buka pintu kita nggak tahu gitu. Petugasnya udah begini nih. Terus nggak lama gitu. Kayak langsung gitu. Iya. Ngapain Jina di sini kata dia gitu. Oh itu panik gue yang tadinya ngaceng hilang semua ya. Udah kagak ada lagi darah tuh langsung anjing panik sepanik-paniknya gue bilang. Tapi untungnya mungkin dia ngerti ya kan. Iya ya anak muda. Untungnya dia ngerti. Jangan gak bagus kayak gini kata dia. Nasihatin lah gua. Cuma nasihatnya itu kedengaran gua goblok gitu kan. Ya, kita kan enggak peduli omongan dia lu siapa anjing gitu kan pengen gua gituin cuman takut gua ya kan. Cuman omongan itu kayak nasihat bapak-bapak biasa dah gitu. Mulut masih getar tuh habis cepukan. Cepat ngomong anjing ngomong lanjut lagi. Terus udah tuh kan udah nasihat gitu kita berdua iya. Terus kita aja udah dia kamu yang bener nih sebagai laki-laki tanggung jawab anterin pulang pasangannya jangan ini tuh anak orang inget bapak juga punya anak cewek dalam hati gue tolol ngapain sih lo gue anak muda gitu tau gak sih udah tuh keluar dari kecamatan kita tuh di jalan tuh sambil ngeliat-liatan terus ketawa gitu ya gitu lah anjing ngale gitu ya anjing dia tahu terus kayak malu gitu Rin malu nah itu tuh dari situ tuh akhirnya kita nggak bisa ngeliat momen dikit gitu sama dia aja dan yang tadinya gini jadi gue tuh suka punya tempat pacaran di rumah jadi
Nyokap gue tuh ada 2 rumah aja sama Ya. nenek gue tuh yang Iya. karena udah pada meninggal rumah itu kosong. Kok aneh ya gue denger udah pada meninggal gitu. Iya, jadi rumahnya kosong gitu. Nah itu tuh jadi tempat kita pacaran gitu. Rumah kosong itu. Ya cium-ciuman di situ apa segala macam di rumah itu. Sekarang dibangun musola twist gak sih? Iya, dulu tempat gue jina sekarang musola anjir. DJ twistnya jauh banget gak sih? Tahu nyokap gue disumbahin jadi musola sekarang rumahnya. Itu Rin. Masih ketemu gak sama dia? Hah? Yang itu. Enggak lah Rin lah. Komunikasi Facebook gitu apa gitu. Nggak. Setahu gue seingat gue terakhir suaminya mau bunuh gue kayaknya. Udah ingat gue itu gue pernah diancam. Aduh, Mario. Satu lagi nih, gue penasaran sebenarnya. Kayaknya gue pernah nanya atau apa gitu. Tangan lu buntung kenapa? Dulu kan namanya Rio Buntung gitu lu dulu kan. Ini Iya. tunjuk digigit Yono. Enggak, Yono belum tinggal Jakarta udah gitu. Kena gear motor, Lin. Ini kena gear motor Satria FU. Iya. Kenapa kena gear motor tuh emang kenapa tangan lu sampai ke gear motor itu pertanyaan gua. Mabok. Kan aneh lagi Iya. SMA lagi bukan? Hah? SMA. Enggak, udah jadi sapam. Udah di sapam. Mabok. Mabok. Mabok nyuci motor kan tolol. Ya doang kayak gitu nyuci motor. Iya. Mabok nyuci motor. Jadi tuh ini tuh ya sebenarnya ya. Jadi tuh dari awal gua jalan naik motor itu, jadi di depan kantor gua tuh ada taksi. Ya. Ada taksi terus ada saksi buka pintunya gitu, dia mungkin mau ke ATM kan. Jadi nyenggol motor gua dek, nah jari ini yang kejepit. Dek gitu. Iya. Terus gua maki-maki supir taksinya. Dalam kondisi tangan Karena masih ngerasa kejepit. gua sapam di kantor itu. Iya. Goblok lu, gua bilang udah tua gitu. Terus gua abis goblok-goblokin namanya kondisi gua kena alkohol kan. Iya. Jadi mau marah-marah gitu, gua terus dibilang abis marah-marah itu gua mikir gitu, anjing ngapain gua tadi marah-marah sama orang itu gitu. Tapi di otak gua tuh kayak bodo amat lah gitu loh. Iya. Tapi ada sentik kepikiran gua tuh ngapain gua marah-marah gitu. Nyuci motor gua maghrib lah tuh jam 6 lah. Iya. Nyuci motor udah bersih nih motor. Heeh. Kalau orang mabuk kan bengong gitu kan, habis nyuci motor bengong gitu. Motor gue nyalain, gue masukin gigi 1, deg, rodanya muter kan, Satria FU kan, kopling namanya kopling. Iya. Kalau rantainya kotor nih kayaknya, ada lap nih, gue ambil lapnya, gue ikat sini. Oh ya. Terus gue bersihin Bersihin gini, rantai, gede-gede, kewerannya masuk tuh ke gear belakang. Iya. Dia ngikut tuh gitu. Gue tarik terus gitu kan. Aduh berdarah nih, gue belum putus nih. Belum sama sekali. Aduh kayak berdarah nih. Gua siramin, masukin bensin tuh. Iya. Gua gini-giniin gitu kan, lagi berdarah nih. Terus pas gua gini-gini, anjing pendek. Pendek. Histeris gua. Manggil teman gua, "Tri, tolong." Teriak gua, kalau gua kan ngomong kenceng ya, teriak lebih kenceng tuh, Rin. Iya. Tri, tolong. Kenapa? Dari atasnya tangan gua putus, tangan gua ngomong gak jari, tangan gua putus gitu. Dia turun ke bawah, mana yang putus ini? Tunjuk anjing kata dia. Dia juga marah, di video udah panik juga, dipikir tangan kan gua ngomong tangan gua putus gitu. Dibawalah. Di naik sama teman gua satu lagi si Angga, dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Iya. Masuk situ. Terus susternya bilang, "Mas udah putus." "Oh, saya udah tahu dari tadi," gue bilang gitu. Jadi kita ini aja ya, apa namanya, jahit-jahit aja gitu. Disuntik 11 kali terus jahit gitu. Udah tuh pulang, masih udah diperban, udah ketawa-ketawa lah gua. Iya. Tapi udah nggak maboknya hilang, Rin, abisnya gitu. Pulang, sampai di kantor lagi. Kan gue bingung nih putusannya kemana nih. Udah jadi ini kali korek gitu, di ujungnya pasang korek. Kagak, gue nyari-nyari Rin, gue cari-cari, keinjek sama gue. Anjing dari gue nih. Bener masih ada kukunya gitu. Gue simpen lah tuh. Terus ada beberapa hari gue simpen, terus ada 2 harian lah. Ada sapam yang paham agama gitu. Oke. Dia bilang, "Goblok lu, kubur, goblok," kata dia gitu. "Mau jadi apa?" Gue bilang mau jadi gantungan kunci. Demi Allah nih gue bilang. Karena bisa tak, gue baca-baca di 6 spiritus tuh bisa. Nanti dia jadi fosil apa, jadi pokoknya utuh gitu. Utuh. Kan jarang-jarang ya ada sapam gantungan kuncinya jarinya sendiri gitu. Nah gue pengen gitu, namanya orang tolol kan ya udah lah ya kan. Digoblok-goblokin, gue bilang kubur kata. Gue kubur lah di tempat sampah belakang. Gue gali kubur. Nanya lagi, namanya Bang Jack, "Udah lu kubur belum?" "Udah." "Di mana tempat sampah?" "Tolol," kata dia. "Lu mau ntar mayat lu ada di tempat sampah?"
salah Bang Jack, ya salah goblok, gali lagi anjing. Gua gali lagi, gua ambil tuh, gua kubur mana? Akhirnya di depan kantor gua ada pohon belimbing. Gua kali pohon belimbingnya, pohon belimbingnya mati sekarang. Demi Allah pohon belimbingnya mati sekarang. Tumbuh jari di sana. Tapi ini skin graft akhirnya, operasinya. Screen grab apa? Ambil kulit paha sini, tempel sini. Oh, sempat ini berarti Ini nggak ya? bisa dia. Kalau dokternya bilang kalau mau diputusin lagi terus ditarik baru diikat. Gue bilang ngurang-ngurangin jari gua dong kalau gitu ya kan. Terus screen grab aja kulit paha nih. Itu kulit paha, kalau kulit biji temu jembut sendiri. Gini. Jembut. Iya, ada lagi terus nih. Kalau megang cewek ngaceng. Anjing lari lah, tai lah. Mario Iya, udah enggak bisa sarangeo gua kadang. Gimana? Lebih kayak oke, enggak bisa. Sarangeo enggak bisa. Oke, anjing lah. Udah enggak bisa. Aduh. Gitu lah kurang lebih Gitu lah. ceritanya. Gokil di Mario, banyak banget wild experience yang kayaknya bajingan semua ya si J ya. Kayaknya bagian dari hidup dia, bagian dari hidup gua tuh udah aneh-aneh dah. Dan kita punya pertanyaan dari Zugeng. Mario, silakan dijawab, ada beberapa pertanyaan. Nih, pertama, Mario marah-marah dong gitu. Lu sejak kapan mulai marah-marah? Enggak lah, gua itu karena Sejak kapan mulai marah-marah? Pertanyaan gue bodoh dah. Di stand up kan lu juga marah-marah kan ya? karena gue hari-hari gue ngomong gitu kan kenceng. Iya benar. Bokap gua nyokap gua lahir di Makassar, darahnya Ternate Bandung. Oh iya, gue pernah. Sisilah keluarga lu, ini rasnya banyak banget nih. Iya, bokap gua tuh orang Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Tapi lahir di Merauke, bapaknya mamanya Manado. Nah, campur. Kakeknya Belanda. Iya, pokoknya. kakeknya Belanda, Nah, tiga di tuh. Bogor, nah. Heeh. Nikah sama nyokap gua lahir di Makassar. Mm-mm. Darahnya adalah ibunya Ternate, bapaknya Bandung. 5. Terus kita trans dari Surabaya Ya. pindah ke Jakarta, Heeh. terus pindah di Lampung. Lah gue lahir di Lampung. Iya. 7. Iya, dia B7 ini nih, 7 Iya. ras di Indonesia nih lu semua nih. Gue nikah sama orang Garut. Nah, nambah lagi 8. Iya, makanya tuh. Anak lu berarti kalau ditanya Anak gue lahir di Jakarta. Ya kan? setengah Indonesia kayaknya ada di darah gua nih gitu ya. Nah, marah-marahnya itu emang dari dulu suka marah-marah atau gimana? Ya, gue kayak gini kayak bukan marah-marah sebenarnya dah. Gue ngerasa sih gue bukan marah-marah gitu. Maksud gue Emang suara Gua- tinggi gua aja. ngomongnya Mungkin emang orang Sumatera kali jadi ngomongnya. Nah, ya bayangin aja darah gue kayak lahir di Lampung ya kan, itu keras-keras semua kan, ya kan. Terus nah gue tinggal di komplek Auri dari kecil yang di mana itu sukunya macem-macem. Iya, Satu komplek. iya. Ya kayak Indonesia kecil lah gitu kalau satu komplek kan. Nah, di Auri dulu kakek yang Kakek, dia apa pilot atau apa? Dia penerjun tentara 57 pokoknya, 58. Pembebasan Irian Barat lah. Oh, dia terjun payung. Ya pahlawan-pahlawan ya, penerjun ya. Ini kan namanya tentara kan, Ya, tapi dia perang, terjun perang, dari perang, atas terjun gitu. payung, ya. Dia tuh gini nih agak gini nih karena ya ini bukannya cerita kocak ya, ini kakek gue kalau ketawain gue tempeleng lu sumpah Iya, nih. iya. Diam semuanya. Biar Karena dia aja yang ketawain sendiri. Terjun dulu. nih dari pesawat nyangkut di pohon. Demi Allah, gue juga pengen ketawain tapi gak tega. Karena itu cerita dia selalu. Ini kakek gue tuh kayak gini nih kepalanya, namanya Sari Widayat. Jadi tentara Itu gara-gara nyangkut di pohon. Nyangkut di pohon. Nggak sempet perang dong jadinya ya? Ya, dia terjun kan perangnya nggak cuma sekali Rin kan Oh, beberapa iya, oke, kali oke, perang oke, di paham. perang keberapa gitu Turun, parasutnya nyangkut di pohon. selek lehernya nyangkut gitu jadi begini nih patah di sini itu agak miring. Iya. Oke, jawaban soal marah-marah sudah ada jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi. Ada udang di balik mateng. Ada udang di balik mateng. Oh iya benar. Ini bukan pertanyaan sih, Bang ya. Ya, ada udang di balik mateng, jawabannya benar. Ya. Ada udang di balik jadi mateng. Ini siapa sih tolol banget. Bukan marah-marah lagi, Mario. Nih, ada pertanyaan lain. Bang Rio, kenapa nggak join jadi kru Expendable? Wis, Expendable apaan? itu makanan. Apa sih? Rin, jangan goblok-goblokin gue tolol orangnya sumpah. Serius lu nggak tahu? Nggak tahu. Expendable nggak tahu. Enggak, jadi ada liquid tuh. Ya, yang di Febzu ada Expendable namanya. Oh join ini bikin ini serius aneh. Film Bang, film Expendable yang Sylvester Stallone siapa namanya? Iya.
Oh, film. Yang expendable yang ada di Iko Uwais sekarang gitu. Ini serius yang ini? Iya serius. Nggak, lu googling aja ada. Iya, kayak kalau kagak diajakin gimana? Tolol nih orang-orang tolol dah. Kenapa nanya tolol sih pertanyaannya. Tapi itu memancing kita nih ngebahas. Lu film emang nggak update atau gimana sih? Nonton gue Netflix. Nonton lah film. Enggak ya, Netflix kan sesuatu yang Nah, udah gua- asli disediain, bukan yang lagi update atau apa Gua gitu. kalau lu pernah nonton filmnya tapi tanya judulnya udah pasti lupa. Gua judul film kagak ingat gua. Iya, Tapi kalau lu cerita tiba-tiba gua bisa nyambung sama ceritanya karena udah nonton juga. Ah, di TikTok juga banyak tuh yang kayak gitu tuh. Nggak tahu judulnya tapi itu pria ini telah memakan 2 insan gitu. Suatu hari mulai kayak gitu. Itu tontonan bapak-bapak banget soalnya. Gua kayak gitu. Gua awalnya dari Facebook tuh kalau diceritain ya kayak nyaman lama-lama dah. Terakhir Iya. nonton film apa lo? Di bioskop? Ada kemarin baru sama anak gua inian, enggak tahu yang apa pembunuh setan-setan gitu ngungkap aduh apa sih? Scooby Doo apa sih? Gua lihat dulu ya. Bukan. Hunting in Venice. Hunting in Venice. Hunting in Venice. Ya. Iya, itu di bioskop tuh. Bioskop. Kenapa tiba-tiba kepikiran itu keinginan anak lu? Jadi gini, ini Gak gua mungkin lo anak lo pengen yang pembunuhan gitu. Enggak mungkin. Iya sih. kan? Bob gak mungkin. tuh. Iya. Jadi gua pulang kerja sampai rumah terus gua bilang nonton yuk gitu. Biasalah ngide orang tua kan karena malam minggu kan. Hmm. Terus istri gua kepala gua pusing. Terus dia ngomong palanya pusing ketika anak-anak gua udah ganti baju dua-duanya kan goblok kan ya. Kan gak mungkin terus enggak anak gua gitu kan ya. Iya. Maksud gua kalau lu kepala lu pusing ngomong dari awal. Iya. Anak-anak gua udah ganti baju udah pada rapi. Terus baru ngomong aduh pala aku pusing aku mau ikutin nonton lah. Udah mati gua lempengan senang-senang gua suruh ngasuh anak ini mah ya kan. Iya. Ke bawah lah, gua bilang, naik motor aja gimana? Iya udah naik motor ke Bintaro Exchange. Iya. Sampai Bintaro Exchange masuk Bioskop milih-milih film. Terus banyak kan film-film tuh kan. Mm-mm. Terus si yang kecil tuh sama DC mau nonton film apa? Yang ditunjuk yang itu. Ya gua juga nggak tahu kalau itu filmnya bahasa Inggris kan. Iya. Gua nggak tahu kalau itu judulnya juga pembunuhan kan tahu. Gua beli aja. Boleh. Anak kecil boleh Mbak katanya. Boleh terus kasih 3 masuk pembunuhan anjing filmnya. Gua dijebak seksual sumpah. Aduh, Mario. Anak yang nonton film berarti ya. Ya. Nggak ada film-film apa tuh? Film yang anak-anak sekarang lagi muncul apa ya? Nggak ada film anak-anak. Dan lu nggak kayak ngejaga, biasa kan orang tua, jangan itu film orang dewasa gitu, kita nonton yang lain aja, YouTube aja mau gimana gitu. Udah nggak apa-apa juga kayaknya. Menurut gue ya udahlah santai aja gitu. Gue bukan orang tua yang ribetin gue kayaknya. Lu suka apa ini ya gitu. Gitu. Selama kayaknya bener dah di kalau gue gitu. Ternyata itu salah ya. Nggak tahu gua bang. Ya soal parenting silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar juga. Terima kasih Mario sudah hadir di Sama-sama, sini nih. Makasih banyak cerita. Jablay cerita. Nggak ada menginspirasinya kayaknya cerita. Nggak harus. Emang ini podcast kasih solusi ya. Yang harus ngasih saran enggak. Tapi kan ini. itu dulu, kalau mah gue udah bener. Nah, itu dulu tuh. Iya. Gak apa-apa orang hidup tuh harus ada ceritanya kan. Ya udah, dulu mau ngapain kayak narkoba apa yang penting dulu ya kan. Sekarang Sekarang happy aja, iya. Menceritakan sesuatu yang udah terjadi aja. Minum alkohol aja baru kemarin. Makasih banyak Mario atas Sama-sama. waktunya Mario. Nah, Makasih baik. banyak ya. Jangan lupa ditulis juga di kolom komentar kawan-kawan siapa lagi yang akan saya ajak dan mungkin Anda yang dulu pernah cipukan atau bapak yang ngintip Bang Rio semoga masih hidup, silakan tulis di kolom komentar Pak. Nanti Bang Rio akan menghubungi langsung ya. Terima kasih Mario. Sampai jumpa lagi Zugeng. Dadah. Selamat datang.